Baik, di sini dengan saya Elsa Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang penelitian pada saat ini, perkembangan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat, khususnya untuk teknologi internet. Hal ini membuat adanya peningkatan globalisasi di bidang teknologi informasi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan komunikasi ataupun seperti mengakses informasi global kapanpun, melakukan kegiatan transaksi, serta melakukan kegiatan jual beli secara online. Salah satu teknologi informasi yang banyak digunakan adalah Internet Network atau lebih dikenal dengan sebutan Internet, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain di seluruh dunia. Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat dan tingkat penggunaan internet yang tinggi menyebabkan banyak orang memanfaatkan internet untuk membangun toko online. Terdapat berbagai keuntungan yang didapat dengan adanya teknologi internet tersebut, baik bagi para peritel maupun konsumen. Jika dari segi peritel, memanfaatkan internet sebagai media penjualan dapat menghemat berbagai biaya seperti biaya promosi, pemeliharaan toko, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi konsumen, keuntungan yang didapatkan adalah dapat menghemat waktu berbelanja dan transaksi karena transaksi dapat dilakukan dimanapun konsumen berada. Melakukan transaksi bisnis secara online bukan tanpa risiko. Kejahatan yang sering dilakukan dalam transaksi bisnis online adalah penipuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. 2. Penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli biasanya dalam hal kejahatan carding dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan transaksi bisnis secara online. Dalam melakukan transaksi, tahap awal antara penjual dan transaksi dilakukan melalui email atau kontak yang tertera pada web, menanyakan kondisi barang dan ketersediaan stok barang. Setelah itu, terjadi kesepakatan harga. Setelah transaksi dan barang dikirim, barulah penjual mengetahui bahwa kartu kredit yang digunakan adalah kartu kredit milik orang lain. Dalam hal ini, yang dirugikan adalah kartu kreditnya digunakan dalam transaksi itu. Sedangkan kejahatan yang sering dilakukan oleh penjual dalam penipuan seperti setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli mentransfer uang, tetapi penjual tidak kunjung mengirim barang kepada pembeli. Meskipun kejahatan dengan memanfaatkan internet sering terjadi, tapi sekarang sudah ada aturan hukum dalam Undang-Undang IT atau UU IT yang mengatur tentang kejahatan internet atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Oleh karena itu, kewaspadaan perlu dilakukan dalam setiap transaksi bisnis secara online, terutama bagi pihak pembeli dengan cara memilih web yang memiliki reputasi yang baik sehingga dapat terbentuk kepercayaan di benak konsumen. Dalam penelitian Hongs 2004 mengidentifikasikan security, privacy, brand name, word of mouth, dan experience information yang merupakan beberapa faktor dari konsumen perfection memiliki pengaruh terhadap berantas online. Security yang dapat diartikan sebagai keamanan sebuah web yang membuat konsumen merasa aman jika berbelanja di internet. Kerahasiaan atau privasi konsumen juga mempengaruhi brand touch, seperti identitas konsumen atau barang yang dibeli. Brand name atau merek merupakan variabel penting yang mempengaruhi brand touch karena semakin merek tersebut banyak dikenal konsumen, maka konsumen akan semakin percaya terhadap merek tersebut. Salah satu teknik pemasaran dengan konsumen
Reputasi terhadap suatu merek kepada konsumen lain, baik secara lisan maupun tertulis. Pengalaman berbelanja atau experience merupakan pengalaman konsumen dalam membeli barang pada sebuah toko. Pengalaman yang baik akan menciptakan word of mouth yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, dengan penyampaian information yang baik tentang produk kepada konsumen dapat membuat konsumen berpikir bahwa merek tersebut dapat dipercaya. Menurut Chowdhury dan Holbrooks 2001, Brantas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap merek sebagai kesediaan dari konsumen rata-rata untuk mempercayakan kemampuan merek tersebut dan menunjukkan fungsinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hongs 2004 dinyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi brand trust. Brand trust sangat penting bagi para retail karena jika konsumen mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sebuah merek, maka akan tercipta suatu kesetiaan konsumen pada satu merek tertentu, yang biasa disebut brand commitment. Faktor-faktor tersebut seperti security, privasi, brand names, word of mouth, experience, dan information. Ketika konsumen memilih sebuah web, maka faktor-faktor itulah yang akan dipertimbangkan dalam memilih web karena menurut mereka faktor tersebut dapat dijadikan sebagai persepsi dalam pemilihan web yang dapat dipercaya sehingga akan terbentuk sebuah komitmen pada sebuah merek. Pemilihan situs Bukalapak sebagai objek penelitian dikarenakan bahwa Bukalapak merupakan situs yang menyediakan 4. Berbagai kebutuhan mulai dari barang elektronik, keperluan rumah tangga, peralatan sepeda, mobil, motor, hingga rumah dan lain-lain. Selain itu, Bukalapak juga menyediakan fasilitas rekening bersama atau bisa disebut dengan Rexber. Fasilitas ini dapat digunakan penjual atau pembeli yang menginginkan setiap transaksinya berjalan dengan aman. Rekening bersama Rexber sendiri adalah fasilitas penggunaan rekening pihak ketiga sebagai penengah antara penjual dan pembeli dengan sistem pembeli mengirimkan sebuah uang yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual sebelumnya kepada pihak ketiga. Lalu, barang dikirimkan oleh penjual ke alamat pembeli. Setelah barang diterima dan dirasa cocok dengan yang ada di situs, maka pihak ketiga melanjutkan pengiriman sebuah uang tersebut kepada pihak penjual. Dengan sistem rekening tersebut dapat mengurangi kemungkinan kepada pihak penjual dengan sistem rekening tersebut akan mengurangi penipuan yang terjadi pada bisnis online. Selain itu, fasilitas lain yang dimiliki Bukalapak adalah BL Payment, yang merupakan sistem yang ada di Bukalapak dengan konsep dasar seperti transaksi Rexber umum, namun berbeda dalam cara berkomunikasinya, dan dijamin 100% aman. Jika transaksi Rexber bisa dikatakan masih manual, yaitu berkabar via telepon atau SMS, sedangkan BL Payment sifatnya lebih otomatis karena tiap penjual akan mendapatkan notifikasi ketika ada barang yang akan dibeli oleh pembeli. Dana akan ditransfer oleh pembeli ke pihak Bukalapak, lalu akan diteruskan ke penjual. Setelah proses transaksi selesai, berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka dilakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh Consumer Perception terhadap brand trust online pada situs Bukalapak di Surabaya. Di sini, maksud dan tujuannya didasarkan pada latar belakang pada masalah yang diangkat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui kualitas website Bukalapak menurut pendapat pengguna dari sudut pandang webqual. 2. Mengetahui pengaruh webqual Bukalapak secara parsial terhadap kepuasan pengguna. 3. Mengetahui pengaruh webqual Bukalapak secara simultan terhadap kepuasan pengguna.
Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Definisi perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa sistem. Maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Menurut Saitam Rizky 2011 139, perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen, dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Menurut Agus Mulyanto 2009, perancangan merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsial. Menurut Edi Prahasta 2009, 584, perancangan merupakan suatu proses penggunaan berbagai prinsip dan teknik untuk tujuan-tujuan mendefinisikan suatu. Menurut Bentley dan Whitson 2009 160, melalui buku yang berjudul System Analysis and Design for the Global Express, juga menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah teknik pemecahan masalah dengan melengkapi komponen-komponen tersebut menjadi kesatuan komponen sistem, kembali ke sistem yang lengkap. Teknik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih baik. 7. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan perancangan sistem adalah suatu kegiatan merancang komponen-komponen kecil menjadi satu kesatuan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. Baiklah, itu penjelasan saya.